Cek, sudah direkam? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Udah ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Muhammad Akbar dengan NPM 20 20 30 261 dari kelas E Kebijakan Luar Negeri. Dan rekan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Mudaris dengan NPM 2020 30 217. Mata kuliah Kebijakan Luar Negeri kelas E. Dan rekan Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fahrijal dengan NPM 2020 30 118. Mata kuliah Kebijakan Luar Negeri kelas E. ya baik. Kang Diva, mungkin kita langsung mulai aja. Sebelumnya kita ini bermain game dengan judul Rise of Nation. Mungkin Kang Diva bisa dijelaskan apa itu Rise of Nation? Oke. Nah, Rise of Nation itu adalah sebuah permainan real time strategi dengan konsep permainan daerah. Lalu di sini kita memilih sebuah negara ya. Nah di sini saya memegang negara Rusia dengan bisa dikatakan kuat dalam tanah air. Nah kalau boleh tahu negara Kang Ijal sama Kang Raffi itu memilih apa ya? Kang Ijal aja dulu. Gimana Oke, Kang, pilih apa? Oke, boleh. Kalau saya sendiri di sini memilih Spanyol. Spanyol itu memiliki kekuatan di discovery atau penemuannya gitu, Kang Raffi. Baik. Kalau saya itu memilih Amerika gitu. Kekuatan dari Amerika itu inovasinya. Tuh. Mungkin sedikit dulu dari saya. Jadi game ini tuh konsep dari game ini kenapa diusung menjadi sebuah materi di kebijakan luar negeri itu karena game ini itu membuat kebijakan-kebijakan. Jadi kita gimana ya? Membangun sebuah negara beserta isi-isinya. Jadi konsepnya itu masuk dan relevan dengan konsep mata kuliah kita. Gitu. Kalau menurut Kang Diva, game ini tuh cocoknya kenapa sih? Nah, kenapa bisa disebutkan cocok? Karena dengan situasi benar, Baik, perkuliahan yang sekarang belum full tatap muka di kampus gitu ya, masih hybrid lah. Nah, memudahkan untuk kita juga, jadi mempelajari kita dalam berperan dalam nanti di sebuah negara gitu. Ada cara berdiplomat dan ya bekerja sama dengan negara-negara lain, khususnya untuk mengembangkan negara yang dipegang seperti di game ini, begitu. dan mempertahankan juga gitu ya Kang, siap-siap misi. Takutnya negara lain menyerang ke wilayah kita, betul? Nah itu seperti ya Izin di pendapat. negara Kang Fahrizal tuh mungkin mau menjelaskan. Betul, Kang Farijal, coba pandangannya Ya, terhadap game ini. Izin nambahin ya yang tadi mungkin apa ya, maksudnya sangkut pautnya sama mata kuliah kebijakan luar negeri, mungkin sama kayak Kang Raffi sama kayak Kang Diva, tentunya ini mempermudah media pembelajaran kita. Yang kita tahu kan di masa kayak gini memang kuliah juga masih online ya, terus kita dipaksa
cari cara sendiri untuk belajar sesuatu. Dan pastinya kalau mungkin Kang Raffi, Kang Diva setuju sama saya kalau kita baca-baca mungkin agak sedikit bosen ya, agak sedikit males ya Kang Raffi. Jadi Betul. dengan adanya ini sangat sangat mempermudah gitu, mempermudah apa ya, ketertarikan juga jadi meningkat lah gitu. Betul. Ya, terus kalau menurut saya ini game ini tuh kalau dicocok-cocokkan dengan teori yang ada di ilmu hubungan internasional ini lebih cocok ke teori realisme. Kenapa? Karena teori apa game ini tuh mengutamakan negara sebagai aktor sebagai aktor utamanya. Jadi kita ini konsep di game ini tuh jadi kita jadi awalnya ini kita mempunyai lahan, terus kita membuat sebuah bangunan. Di situ kita mengatur tentang naruh tentara, membuat barikade, pagar, terus kita membuat investasi di negara tersebut, melihat sumber daya alamnya, terus juga dengan tujuan salah satunya itu buat mempertahankan juga serangan dari negara lain. Kalau misalkan menurut Kang Diva nih, game ini tuh susah nggak sih Kang? Nah, untuk saya sendiri ya awal-awal sih susah juga gitu. Cuman ya seiring berjalan waktu gitu ya, kita sering memainkan bersama, jadi kita cukup paham juga gitu. Nah, di mana kita harus apa membuat ya seperti jadi mengembangkan sebuah Sistem negara sistem begitu. sistem pemerintahan gitu ya Kang? Ya, mengembangkan terutama dengan negara yang dagang berhubungan baik dengan negara lain tuh, jadi kita bisa tahu melewati game ini gitu. Terus kalau satu lagi pertanyaan, kalau teori realisme yang tadi saya paparkan, apakah beneran menurut Kang Diva ini apakah benar-benar masuk terhadap materi games ini dengan game Rise of Nation atau tidak teori realisme? Masuk juga karena di game tersebut ini kita bisa membeli itu yang namanya kartu strategi nih, Kang Ijal, Kang Cie. Di mana itu kartu strategi di dalam permainan itu untuk berdiplomasi, entah itu dalam bidang ekonomi atau politik atau militer. Nah, agar memiliki kebijakan-kebijakan seperti itu. Kalau menurut Kang Ijal nih, pandangan Kang Ijal, Kang Fahrizal, bagaimana nih Kang? Iya, Menanggapi Kang Diva tadi. iya ya. Sebelumnya mengenai game ini tuh tadi Kang Raffi nanya masalah kesulitan ya. Betul. Mungkin balik lagi sulit sih, memang sulit. Pertama disuruh tugas ini tuh kayak ya kayaknya udah kebayang gitu bagaimana sulitnya, karena memang bacaan kita juga nggak sebanyak itu ya. Nah, tapi dengan munculnya ketertarikan gitu, jadi senang aja gitu Kang, mainnya gitu. Kayak justru malah ada beberapa hal yang baru yang didapat gitu, yang baru tahu dari sini gitu. Kayak misalnya negara ini kekuatannya apa, negara ini lemahnya di mana, cara cara mempertahankan daerahnya bagaimana gitu. Jadi banyak banget gitu yang di yang bisa didapat dari sini gitu. Ya, setuju. Apalagi game ini juga mengusung konsepnya kan real time strategi gitu ya, real time. Jadi kalau ada misi yang 30 detik, beneran 30 detik. Kalau yang 1 jam, beneran 1 jam gitu mungkin ya Kang. Iya, seperti itu. Apa lagi? Mungkin kesimpulan kalau dari saya, mungkin kesimpulannya game ini sangat cocok bagi mahasiswa HI, terkhususnya dengan mata kuliah strategi kebijakan, kebijakan luar negeri, karena game ini mengandung gimana sih cara kita
membuat suatu sistem pemerintahan dengan isi-isi di dalamnya, gitu kan. Terus juga bagaimana kita mempertahankan negara, terus kita bikin investasi, ekonomi dan segala macam. Jadi uh, bisa dibilang ya bermanfaat banget. So, kalau menurut yang lain nih, kesimpulannya deh, bagaimana? Boleh mungkin dari saya, Kang Raffi. Boleh Kang, dari Kang Ujal. Ntar agak mati tadi. Ya mungkin dari Kalau saya. suaranya lebih keras. Oh, nggak kedengeran? Ada Kurang suara? dengerin. Nggak ya kedengeran. Ya, saya masih apa ya, berterima kasih gitu pada game seperti ini, membuat apa ya, kita jadi lebih mudah mempelajari sesuatu, khususnya ini cocok banget sama mahasiswa-mahasiswa kayak kita yang di ilmu hubungan internasional ya, karena saya orangnya sendiri males gitu baca banyak, Kang Raffi. Jadi ya ini sangat cocok lah gitu. Walaupun gamenya sangat susah gitu ya Kang ya. Susah Susah ya. sekali. Cuman setidaknya ada kejutan gitu. Menarik. Kalau menurut Kang Diva, gimana nih Kang kesimpulannya dari kita main game ini? Ya, kesimpulannya gitulah. Kita menambah pengetahuan itu tidak sekedar hanya di buku atau secara dosen langsung. Kita bisa ini kalau bisa disebut miniatur lah ya, kalau gitu. Ketika kita memegang membuat suatu peradaban gitulah, mungkin bahasa generalnya. Dari peradaban, dari zaman bawah seperti yang di game ini, yang awalnya tidak punya apa-apa, ketika kita bekerja sama dengan negara lain, kita bisa mendapatkan ya seperti untuk memajukan negara kita sendiri juga gitu. Ya, betul. Baik, mungkin terakhir mempertegas sekali lagi bahwa teori realisme digunakan dalam game ini karena di game ini itu mengusung konsepnya negara aktor segalanya. Dari negara kita bisa bisa mengatur strategi tentang ekonomi, politik, sosial, terus kita juga bangun kekuatan untuk menahan antisipasi serangan dari negara lain gitu ya Kang. Ya udah, mungkin akhir kata kesimpulannya adalah dari saya, gamenya rame tapi susah. Kalau menurut Kang Diva gimana nih? Gamenya ya agak ngelag sih kalau saya mainkan. Nggak tahu laptop saya yang kurang memadai atau apa. Cuman lebih seru sih. Jadi kita bisa tahu, bisa hafal dengan memainkan dengan sendiri gitu. Memainkan langsung gitu. Seperti itu. Ya, kalau menurut Kang Fahrizal gimana nih kesimpulannya terakhir? Gamenya gimana? Ya, ini tuh jadi apa ya? Ngebuat bayangan yang lebih jelas lah gitu, dari sekedar kita cuman baca-baca materi gitu, diperlihatkan turun ke lapangnya lah kasarnya gitu ya, Kang. Betul. Ini itu yang keunggulan dari sini gitu. Sudah? Sudah. Baik. Mungkin segitu aja dari kelompok kita. Sekian. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.